Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minina liyazdadu imanan ma'a imanihim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah pada malam hari ini kita disehatkan oleh Allah. Mudah-mudahan yang kurang sehat senantiasa disembuhkan oleh Allah, disehatkan. Yang arep-arep sakit diwurungkan oleh Allah. Yang sudah kadung sakit semoga disembuhkan oleh Allah. Selawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan pada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, begitu juga keluarganya, para sahabatnya, dan kita selaku umatnya. Para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, kita awali dulu dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sampai pada ayat yang ke 185. Iya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. Syahrul Ramadan, pada bulan Ramadan, alladzi unzila, yang telah diturunkan, fihi, di dalamnya, Al-Qur'an, di mana Al-Qur'an itu fungsi pertamanya hudan linnas, petunjuk bagi manusia, siapapun manusia. Jadi kalau ada orang lain itu kemudian baca Quran, kemudian jangan kita marahi, enggak. Selagi itu manusia punya hak, karena hudan linnas, petunjuk bagi manusia, supaya nanti menjadi al-muttaqin, orang-orang yang bertakwa. Hudan linnas sebagai petunjuk bagi manusia. Yang kedua adalah wabayyinatin. Alhamdulillah, bayannya sudah datang, penjelas. Wabayyinatin, dan sebagai bayan, penjelas, minal huda, dari petunjuk Allah yang lain. Jadi Al-Quran itu sebagai bayan terhadap ayat-ayat yang kauniyah,
Bayan itu penjelas. Ayat-ayat yang kauniyah itu dijelaskan oleh Allah di dalam Al-Quran. Dan Al-Quran itu sebagai bayan terhadap petunjuk Allah yang lain, sebagai penjelas terhadap Taurat, sebagai penjelas terhadap Injil, sebagai penjelas terhadap Zabur, sebagai penjelas terhadap Suhuf Ibrahim. Yang berikutnya adalah Wal Furqan. Al-Quran itu adalah sebagai pembeda, untuk membedakan mana yang hak, mana yang batil. Di dalamnya diterangkan jalannya Fir'aun, diterangkan jalan yang diambil oleh Nabi Musa. Di dalamnya diterangkan jalan yang diambil oleh Namrud, dan kemudian diterangkan jalan yang diambil oleh Nabi Ibrahim. Terus begitu. Ya. Wal Furqan. Maka orang yang beral-Quran itu harus tampil beda. Dirinya harus beda dengan orang yang tidak kenal Al-Quran. Orang yang ngaji Quran itu harus tampil beda dengan orang yang tidak ngaji Al-Quran. Lalu kemudian faman syahidah. Faman maka barang siapa syahidah yang menyaksikan minkum dari kalian asyahra akan bulan Ramadan, kalau sudah menyaksikan masuknya bulan Ramadan, hilal pada bulan Ramadan, falyasumhu, maka hendaklah ia berpuasa padanya. Wa man kana maridhan, maka barang siapa yang dalam kondisi sakit, au ala safarin, atau orang tersebut itu dalam kondisi perjalanan safari, yang kemungkinan dia tersebut tidak puasa, fa'iddatun, maka kemudian hendaklah dia tersebut itu mengganti sebanyak beberapa hari yang dia tinggalkan tidak puasa karena sakit atau karena bepergian. Min ayyamin ukhar, untuk diganti pada beberapa hari yang lain di luar bulan Ramadan, diqadha. Yuridullahu, dia Allah tersebut itu menginginkan bikum terhadap kalian al-yusra, mudah. Allah menginginkan kalian itu mengalami kemudahan, mendapatkan kemudahan. Wala yuridu, dan dia Allah tidak menginginkan bikum terhadap kalian al-usra, akan kesulitan. Jadi kalau sekiranya orang itu bepergian, maka kemudian ada dua pilihan, silakan mau bertahan untuk puasa silakan. Kalau sekiranya dia tersebut sulit untuk puasa, maka kemudian silakan berbuka. Artinya tidak puasa, tapi kemudian dihitung berapa hari dia tinggalkan puasa dikarenakan safar tadi itu. Lalu walitukmilu, dan hendaklah kalian menyempurnakan al-iddata, bilangan bulan Ramadan itu. Setelah sempurna, apakah sempurna itu 29 hari umurnya, atau sempurnanya itu usia 30 hari? Kalau sudah sempurna, walitukabbirullaha, maka hendaklah kalian bertakbir, mengumandangkan takbir, mengakbarkan Allah, alama hadakum, sebagaimana atas apa yang Allah tunjukkan kepada kalian, wala'allakum tashkurun, dan agar supaya kalian itu bersyukur. Para jemaah sekalian, jadi bulan Ramadan itu adalah bulan pertama kali diturunkan Al-Quran. Kalau kita lihat di dalam hadis, ini saya langsung ngambil di Ibnu Katsir, ya. Kalimat an Qatadah, dari Qatadah, an Abil Malih, an Wasilah, yakni Ibn al-Asqa, yaitu Ibnul Asqa,
anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, beliau bersabda, unzilat suhufu Ibrahim, suhuf lembaran-lembaran firman Allah diturunkan kepada Ibrahim itu fi awwali lailatin min Ramadan, yaitu pada awal malam bulan Ramadan. Katakan nanti kita tanggal 1 Maret ya, kita ini puasa, maka malamnya hari apa itu? Aku ya alhamdulillah. Pokoknya malam tanggal 1 Maret itu malam 1 Ramadan ya, itu adalah diturunkan suhuf Ibrahim. Lalu kemudian wa unzilatit Taurat, dan Taurat itu diturunkan di sittin mawdu'in min Ramadan, pada tanggal ke-6 yang lewat min Ramadan, dari bulan Ramadan, tanggal 6 di zaman Nabi Musa. Berapa hari? Itu 40 hari ya. Jadi itu diturunkan pertama pada tanggal 6 bulan Ramadan. Wal Injil, dan Injil itu diturunkan oleh Allah kepada Nabi Isa li salata asyrata khalat min Ramadan, yaitu pada tanggal 13 dari bulan Ramadan. Injil. Kemudian wa anzalallahu al-Qur'an, dan Allah menurunkan Al-Qur'an di arba'in wa ishrina khalat min Ramadan, pada tanggal 24 dari bulan Ramadan, malam 25 ya. Lalu kemudian kalau kita lihat hadisnya nomor 3 ini, nomor 3 coba kita lihat. Jadi ini adalah di dalam Musnad Imam Ahmad ya. Jadi hadisnya terdapat dalam Musnad Imam Ahmad. Lalu kemudian wa qad ruwiya min hadits Jabir bin Abdullah, dan sungguh telah diriwayatkan dari hadis bersumber dari Jabir bin Abdullah, wa fihi anna Zabur, sesungguhnya Zabur itu unzila lisintai asyrata lailatan khalat min Ramadan. Zabur itu diturunkan pada tanggal lisintai, jadi yaitu tanggal 12 malam bulan Ramadan. Wal Injil, ada mengatakan wal Injil li samani asyrata, jadi Injil itu diturunkan pada tanggal 18. Wal baqi kama taqaddam, sedang yang lain sebagaimana yang diriwayatkan di atas itu. Ada perbedaan mengenai Injil, kalau yang di atas itu tanggal 13, lalu kemudian dalam riwayat ini diturunkan tanggal 18 ya. Nah, para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, lalu kemudian amma suhufu wat Taurat wa Zabur wal Injil, adapun suhuf Taurat, Zabur, Injil, fanazala kullun minha ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ala Nabi alladhi unzila alaihi jumlatan wahidah. Sedang itu adalah suhuf Ibrahim, Taurat, Zabur, Injil itu diturunkan sekaligus dia. Wa amal Quran fa inna ma nazala jumlatan wahidan ila baitil izzah minas sama'i dunya, maka sesungguhnya Al-Quran diturunkan dalam satu kali turun ila baitil izzah, ke baitul izzah minas sama'i dunya, dari langit
apa dunia, wa kana dzalika fi syahri Ramadan, dan itu adalah pada bulan Ramadan, fi lailatul qadar, pada lailatul qadar. Kama qala ta'ala inna anzalnahu fi lailatul qadar, sungguh kami turunkan Al-Quran itu pada malam qadar, itu adalah satu kali turun. Paham ya? Sedang kemudian berikutnya, kemudian kepada Nabi Muhammad. Jadi kalau turun sampai ke Baitul Izzah itu dalam satu kali turun, itu tanggal apa namanya, berapa tadi? 24 itu. Sedang kemudian yang turun kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu kemudian itu tanggal 17 bulan Ramadan. Allahu a'lam. Apakah yang apa namanya, jadi yang pertama itu 17, lalu kemudian turun kepada Rasulullah Muhammad itu tanggal 24. Tetapi kalau kita lihat bahwa Lailatul Qadar itu adalah tidak ada yang kemudian di tanggal pertengahan, tetapi adalah di al-ashrul awakhir, yaitu pada 10 hari yang terakhir. Paham itu ya? Begitu juga di dalam surah Ad-Dukhan pada ayat yang ketiga dituturkan oleh Allah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah inna kunna munzirin fiha yufraqu kullu amrin hakim amran min 'indina inna kunna mursilin. Kalau kita lihat dari apa namanya, pilihan kata, ada nanti anzala, ada nazzala. Paham ya? Kalau kemudian menggunakan apa diksi anzala atau anzalna, itu berarti sekali turun. Tapi kalau Allah menggunakan nazzalna, itu artinya turunnya berangsur-angsur. Maka Quran itu adalah turun pertama kali, satu kali turun sekaligus ke Baitul Izzah, tetapi kemudian kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah berangsur-angsur hingga kurang lebih 23 tahun. Ini Pak ya. Maka saya teringat oleh pernyataan Prof. Rumrawi Allah yarham, andai kata kita mau menghafalkan dan memahami satu hari satu ayat, maka dalam 20 tahun kita ini sudah selesai menghatamkan dan menghafalkan Quran dan memahaminya selama 20 tahun. Bahkan itu susuk, kata beliau itu susuk, ada susuknya, kelebihan itu. Andai kata satu hari kita menghafal satu ayat aja, satu ayat, bukan satu surat, maka 20 tahun kita akan selesai menghafalkan dan memahami ayat itu. Cuman awak dewe itu kan ya apa? Engkang-engkong penyakit itu isik go ai nak pensiun, wis pensiun. Ayo apa mana alasannya? Oh ya toh latihan aku ya ini. Oh. Kalau Ustaz tadi Hidayat kurang minta berapa tahun lagi untuk menghafalkan Quran itu, kurang tahu umur segitu. Jangan. Nah, jadi dicicil gitu aja sudah sebetulnya. Yang rada perjuangan itu murajaahnya. Murajaahnya.
Ya. Para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, kembali kepada ayat Al-Qur'an bahwa kalimat syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an, kalimatnya itu adalah unzila, diturunkan sekaligus. Paham ya? Bukan syahrul Ramadan alladzi nuzila, tetapi kalimatnya itu adalah unzila, artinya diturunkan sekaligus. Itu adalah ke Baitul Izzah. Sedang kepada Rasulullah itu adalah berangsur-angsur. Dan diturunkan sekaligus itu adalah fi lailatin mubarakah, pada malam yang diberkahi, yaitu Lailatul Qadar. Para jamaah sekalian, saya nggak bisa bayangin itu. Ketika Lailatul Qadar, para malaikat itu mengawal, sekali lagi mengawal turunnya Al-Quran sampai ke Baitul Izzah, itu dikawal oleh para malaikat. Gemuruh itu alam raya ini untuk mengawal Al-Quran itu. Tidak sebagaimana yang kita bayangkan, mari ini kayak di WA pecuk, enggak. Itu dikawal oleh para malaikat semuanya. Maka di malam itu juga dikatakan oleh Allah, tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amrin salam, salamun hiya hatta matla'il fajr. Pada malam yang diberkahi atau Lailatul Qadar itu, maka para malaikat itu turun, warruh, begitu juga malaikat Jibril itu turun. Untuk apa? Bi'izni rabbihim, tentunya mereka turun itu dengan seizin Rabbnya. Min kulli amr, dari kemudian membawa segala amar atau perkara. Salamun ya hatta matla'il fajr, sampai kapan itu? Adalah sampai munculnya fajar, berarti sampai subuh. Maka kalau iktikaf ya jasanya jam 1, jam 2 mulai. Kain tekoduk marine bojone dhewe adek mulai ayo. Repot. Nah, para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, kalau kita lihat jadi proses turunnya Al-Quran, sebelum di bumi terjadi apa-apa, Al-Quran itu sudah disiapkan di sini. Jadi jauh sebelum keberadaan Rasulullah SAW belum, ya, itu adalah di mana? Di Lauh Mahfuz, di Baitul Izzah, kemudian diletak oleh Allah di Lauh Mahfuz. Maka kenapa di dalam surah Al-Waqi'ah, surah yang ke-56, dari mulai ayat yang ke 77 sampai 81, Allah Subhanahu wa taala berfirman, innahu laqur'anun karim fi kitabim maknun la yamassuhu illal mutahharun tanzilum mir rabbil alamin. Jadi wa innahu laqur'anun karim, sungguh Al-Quran itu merupakan bacaan yang mulia. Jadi Al-Quran itu dikatakan bacaan yang mulia. Itu luar biasa. Kalau kita tersebut membiasakan baca Al-Quran, luar biasa, itu keren itu. Jadi orang yang paling keren itu adalah orang yang akrab dengan Al-Quran itu. Innahu laqur'anun karim. Terus apa? Fi kitabim maknun, yaitu Al-Quran berada di dalam sebuah tempat
sebuah kitab yang terjaga, yaitu Lauh Mahfuz, ya, fi kitab maknun la yamassuhu, tidak menyentuh Al-Quran yang di Lauh Mahfuz itu illal mutahharun, kecuali hamba-hamba yang disucikan. Siapa? Jibril. Maka Jibril itu dikatakan Ruhul Kudus. Ini bukan terkait kemudian menyentuh Quran, mushaf Al-Quran, bukan. Tetapi la yamassuhu illal mutahharun, tidaklah menyentuh Al-Quran yang di Lauh Mahfuz itu illal mutahharun, kecuali hamba-hamba atau malaikat yang disucikan oleh Allah. Nah, Quran itu dari mana? Tanzilum mir rabbil alamin. Al-Quran itu adalah turun dari Tuhan pencipta alam raya. Paham ini ya? Ini adalah proses turunnya Al-Quran. Pertama ke Baitul Izzah, setelah itu kemudian kepada Rasulullah Muhammad lewat Allah mengutus malaikat Jibril untuk kemudian menyampaikan ayat-ayat yang dikehendaki oleh Allah untuk disampaikan kepada Rasulullah Muhammad SAW. Faham ini ya? Jadi ini proses turunnya. Jadi Lauh Mahfuz, Baitul Izzah. Ini. Kemudian apa? Jadi di sini ada mengatakan tanggal 20. Lalu kemudian Allahu a'lam. Ini kemudian in anzalna fi lailatul qadar, turun ke bumi tanggal 17 kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak ada yang salah. Jadi kalau yang pertama turun 24 ya ini bukan ini. 24 itu adalah ke Baitul Izzah, kemudian sedang kepada Rasulullah itu adalah tanggal 17 Ramadan. Ya. Nah, maka kemudian kalau kita lihat di dalam Al-Quran, wa Qur'anan faraqnahu litaqra'uhu 'alan nasi 'ala mukthi wa nazzalnahu tanzila. Silakan dibuka dalam Al-Quran, yaitu surah Al-Isra ayat 106. Wa Qur'anan, dan Al-Quran itu kami turunkan faraqnahu. Jadi apa namanya? Kami pisah-pisahkan. Artinya kami turunkan secara berangsur-angsur, litaqra'ahu 'alan nas, agar supaya kamu membacakan Al-Quran itu 'alan nas, kepada manusia, 'ala muksin, yaitu secara perlahan-lahan. Maka kemudian diturunkan 5 ayat, diturunkan berapa ayat, ya. Jadi Al-Baqarah itu juga tidak sekaligus tidak, Pak. Kenapa? Supaya litaqra'ahu, engkau mudah membacakan ayat-ayat itu kepada alan nasi, atas manusia, ala muksin, yaitu perlahan-lahan. Wa nazzalnahu tanzila, dan kami turunkan Al-Quran itu tanzilan, dengan turun berangsur-angsur, itu kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kalau ke Baitul Izzah, ya, itu adalah langsung. Nah, ini para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Ketika kemudian bulan Ramadan, kalau sudah datang bulan Ramadan, ini sebagaimana yang diriwayatkan oleh Muslim dari apa namanya, Ali bin Abi Anas, dari anak laki-lakinya Abu Anas, anak abahu haddatsahu, bahwasanya ayahnya telah menceritakan kepadanya,
annahu sami'a, bahwasanya dia mendengar Abu Hurairah radhiyallahu an yaqulu kemudian ada alifnya, yaqulu, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza kana Ramadan, apabila telah ada bulan Ramadan, jadi telah wujud bulan Ramadan, futtihat abwabur rahmah, maka kemudian dibukakanlah pintu-pintu rahmat, wa ghulliqat abwabu jahannam, dan ditutuplah pintu-pintu jahannam, wa sulsilatis syayatin, dan setan-setan itu dibelenggu. Rawahu Muslim. Maknanya apa ini? Lah kok katanya setan dicacang, lah kok banyak kejahatan loh, banyak orang yang loh, banyak korupsi loh. Ini artinya apa? Bahwa pada bulan Ramadan itu terbuka lebar pintu-pintu rahmat itu. Artinya ketika orang itu puasa berangkat dari kesadaran iman, maka akan terasa enteng sekali untuk melakukan suatu amalan-amalan yang menghantarkan dirinya menuju kepada rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga bulan Ramadan lebih enteng beribadah dibandingkan bulan yang lainnya. Itu kalau puasanya berangkat dari iman. Wong puasa itu wis pokoknya pemane dino Sabtu ambi Ahad. Begitu kemudian mari sahur tidur, tangi-tangi subuh, mari sholat subuh tidur lagi, pokoknya lagunya Mbak Surip lah itu. Mari ini subuh tidur, bangun zuhur, mari sholat tidur lagi, mari ini asar bangun tidur lagi. Setelah itu kemudian baru maghrib, tepat waktu itu kalau sudah sudah waktu buka itu tepat waktu itu setengah jam itu seneng jadi ngarep TV ngenteni siapa? Pak Saat untuk adzan maghrib, menunggu Pak Saat adzan maghrib. Jadi yang adzan maghrib itu di TV itu namanya Saat adzan maghrib tiba ada. Jadi artinya apa? Kalau puasanya itu berangkat dari kesadaran iman, wow, maka untuk melakukan ibadah itu kenceng sekali, enteng sekali. Tapi arep nglakoni dosa, rada abot mikir. Iku lek sing tenanan. Lah enggak padha wae. Bahkan kemudian ono poso hapus-hapusan. Melok sahur tapi dongin nyambut gawe, mampir nang ngene warung sing ketok kikile sikil. Wah, jadi keberan apa ndukure mari ini ketok sikile tok itu. Mari ini mlebu nang ngene kantor gaya lemes. Lemes Pak, poso. Barang mari ini wayang ngelak nang ngene apa jeding kamar mandi nggawa ngombe. Kok seger wae kena banyu ra. Setelah itu kemudian apa? Pulang gaya lemes. Sudah siap? Aduh kasihan Bapak, sudah siap sebentar lagi Bapak, setengah jam kok lama sih mau? Padahal ya Allah, ngono ku lae buku ning macet entek-enteki. Liyane ora keduman. Nah, kalau orang itu tidak berangkat dari kesadaran iman, susah. Maka kemudian apa? Kenapa Allah katakan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Coba ini ya, saya ilustrasikan. Kalimat ya ayyuhalladzina amanu ini menunjukkan bahwa ayat ini diturunkan di periode Madinah Hijrah. Lalu kemudian kutiba alaikumusiyam, diwajibkan atas kalian puasa.
Ini adalah syariatnya. Kemudian kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, ada syar'un man qablana, syariat orang-orang sebelum kita dulu, ya juga puasa. Kenapa disyariatkan puasa? La'allakum tattaqun, ini adalah tujuannya supaya kalian bertakwa. Artinya adalah kalimat la'alla, pernah saya terangkan, la'alla itu adalah litaraji, sehingga maknanya agar supaya. Yang kedua la'alla itu adalah litawakku, litawakku itu adalah pasti kalian bertakwa. Kapan kalian pasti bertakwa? Ketika kalian puasa berangkat dengan alladzina amanu, sebagai orang yang beriman kepada Allah. Jadi yang menentukan kualitas tidaknya puasa kita itu adalah seberapa tangguh keimanan yang kita miliki. Yaitu Pak, orang itu akan menjadikan puasanya betul-betul al-imsak anin nawahi, manakala al-imsak anin nawahi apa? Menahan dari setiap yang dilarang oleh Allah ketika dia memiliki iman, menyertai iman. Maka kemudian dulu saya katakan, Rasulullah itu kan gini, ketika kemudian kamu puasa, kemudian ada orang yang kemudian nantang kamu bertengkar, maka katakan, fakul ini soimun, aku poso. Tapi jadi terus no, aku poso saya ini, kok lagi mari buka ya, nanti gue, bukan begitu. Dienteng-enteng, jangan. Saya kira aku buka, nanti. Ya bukannya gini kok mau tibanya. Nah, para jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Lalu kemudian yamdahu ta'ala syahrus siyam min baini sa'iri syuhur. Allah itu memuji, Allah Ta'ala memuji akan bulan puasa, yakni Ramadan, min baini sa'iri syuhur, di antara bulan-bulan yang lainnya. Kenapa? Bi an ikhtarahu min bainihinna li inzalil Qur'anil 'azim fi. Karena Allah memilih bulan Ramadan itu ya adalah untuk menurunkan Al-Qur'anul 'azim di dalamnya. Wa kama ikhtassahu bidzalika qad warada al-hadits bi annahu asy-syahru alladzi kana al-kutubul ilahiyah tanzilun fihi 'alal anbiya. Jadi bulan Ramadan itu adalah dipilih dan kemudian Allah memilih apa? Menjadi bulan diturunkan seluruh kitab Allah pada bulan Ramadan itu. Bukan hanya Al-Quran, tapi seluruh kitab Allah itu diturunkan pada bulan Ramadan. Sehingga kemudian Allah memberikan sebuah nilai plus kepada syahrul siyam, yaitu Ramadan itu. Nah, jadi seluruh kitab-kitab ilahiyah, kitab yang dari Allah itu adalah tanzilun fihi, ya, turun pada bulan Ramadan alal anbiya, pada para nabi-nabi yang berhak untuk mendapatkannya itu. Nah, ini yang saya tadi kutip dalam kitab Musnad Imam Ahmad itu ya. Sampun ini. Nah, para jamaah sekalian, nah sudah selesai. Ya, kita insya Allah di pertemuan yang akan datang ayat yang ke-186 ya. Nih, kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.